Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada sekarang ini. Kiranya kita tetap berada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman. Karena itu kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami sekarang ini. Kami rindu menjalani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami dalam terang kebenaran firman-Mu. Maka terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Kitab 1 Tawarik pasal 28 ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab 1 Tawarik banyak menceritakan tentang persiapan pembangunan Bait suci yang digagas oleh Daud, kemudian disetujui, diizinkan oleh Allah. Namun Daud kemudian menerima petunjuk dari Allah untuk menjauhkan diri dari pembangunan bait suci, karena pembangunannya ditentukan Allah untuk dikerjakan oleh putranya, yaitu Salomo. Mengingat bahwa Daud telah menumpahkan banyak darah. Nah, di dalam 1 Tawarik 28, Daud memperkenalkan Salomo sebagai penerusnya. Ia menjelaskan tanggung jawab besar yang akan dipikul oleh Salomo anaknya itu. Sehingga wajar bila Salomo dibuat gentar oleh beratnya beban yang ia hadapi, yakni memimpin Israel untuk mentaati semua perintah Allah, menjaga tanah yang telah dipercayakan Allah kepada mereka, dan mengawasi tugas penting dari pembangunan bait suci. Dan Daud mengetahui kegentaran hati Salomo. Karena itu Daud memberikan kata-kata penguatan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, lakukanlah itu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau, dan seterusnya. Jelaslah, keberanian sejati tidak lahir dari kemampuan atau kepercayaan diri Salomo sendiri, melainkan kesanggupan mengandalkan kehadiran dan kekuatan Allah yang memberikan keberanian yang diperlukan dan dibutuhkan oleh Salomo. Saudara-saudara, melalui nas ini, Daud sekali lagi ingin memberi semangat dan keberanian kepada Salomo dan menunjukkan bahwa Tuhan akan menyertainya dalam mengangkat segala tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Pada masa sekarang ini, semangat dan keberanian yang disampaikan oleh Raja Daud tersebut dapat diterapkan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih izinkan untuk kita lalui. Kita juga mesti percaya bahwa apa yang diyakini oleh Daud, bahwa Tuhan akan menyertai engkau, juga akan menjadi bagian kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita meskipun itu hanya sesaat. Saudara-saudara, ada banyak tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing. Ada banyak harapan yang rindu kita capai, yang rindu kita wujudkan dalam hidup ini. Baik di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam persekutuan kita, dalam lingkungan sosial, masyarakat, dan sebagainya. Namun, gumul pandemi yang sepertinya tidak kunjung berlalu, tentu saja
membawa dampak di setiap lini kehidupan setiap orang, dan sedikit banyak memberikan rasa kegentaran dan mungkin juga ragu di dalam diri kita. Mampukah kita mewujudkannya, mampukah kita melaksanakannya, dan sebagainya. Tapi kini nasihat firman Tuhan melalui Daud ini datang menghimbau kita. Yang pertama, janganlah gentar. Jangan gentar berarti jadilah kuat. Saudara-saudara, untuk bisa menjadi kuat, kita harus terlebih dahulu melihat kelemahan kita. Mungkin kelemahan kita adalah tidak sabar sehingga begitu cepat kecewa kalau kita menghadapi masalah yang berlarut-larut. Mungkin kelemahan kita adalah terlalu sensitif dalam arti negatif sehingga sulit menerima nasihat dan sebagainya. Jadilah kuat dengan menanggalkan kelemahan-kelemahan itu. Kemudian himbauan yang kedua dari Daud bagi kita adalah teguhkan hatimu, yang berarti tetaplah bersemangat. Saudara-saudara, salah satu kekeliruan besar bagi kita, kalau kita diperhadapkan kepada pergumulan lalu kita kekurangan atau bahkan kehilangan semangat. Mestinya semakin besar pergumulan, semakin kita membutuhkan semangat yang besar untuk menghadapinya. Kalau orang lain mengeluh dan merasakan bahwa apa yang ada di depan mereka itu terasa gelap, maka anak-anak Tuhan, yaitu saya dan saudara-saudara, harus mampu melihat setiap perkara secara positif dan optimis dan mengakui kendali ilahi di dalamnya. Kemudian yang ketiga, himbauan yang diberikan Daud bagi kita, lakukanlah itu. Yang berarti bertindaklah. Kita tidak boleh berdiam diri di dalam kegentaran kita. Kita tidak boleh berdiam diri di dalam rasa ragu kita. Kita harus bertindak atas segala tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Kita harus bertindak untuk mewujudkan segala harapan kita. Tentunya bukan asal bertindak, tetapi dipenuhi oleh hikmat. Salah satu kecenderungan manusia sekarang ini yang harus kita hindari adalah berbicara banyak, tetapi untuk bertindak diserahkan kepada orang lain. Setiap orang hendaknya memandang pada dirinya sendiri dan bekerja untuk kerampungan pekerjaan Allah, agar menjadi berkat bagi dirinya sendiri dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, marilah kita bertekad untuk menjadi kuat, terus mengembangkan semangat, bertindak, dan percayalah, segala pekerjaan yang dikerjakan untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan kita menyertai kita. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang kami percaya akan menerangi perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini dan untuk seterusnya. Berkati dan lindungi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati dan lindungi seluruh hamba-hamba Tuhan dalam mengangkat tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing di sepanjang hari ini. Jaga dan lindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan sekiranya ada yang sedang bergumul karena sakit, berikanlah kepulihan, kesembuhan kepada mereka. Dan yang lemah dikuatkan imannya. Kalau ada yang berduka, hiburkanlah mereka. Untuk pemerintah kami, berikan hikmat bijaksana. Untuk bangsa kami, pulihkan dari gumul pandemi. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah pemandang GTM Klasis Makassar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat.